Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafodi Ramadhani, nomor stand book O2712007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana itu perairan tawar. Sistem perairan yang menutupi 3/4 bagian dari permukaan bumi dibagi dalam dua kategori utama, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Dari kedua sistem perairan tersebut, air laut mempunyai bagian yang paling besar, yaitu lebih dari 97%. Sisanya adalah air tawar yang sangat penting artinya bagi manusia untuk aktivitas hidupnya. Ekosistem perairan tawar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir atau low tide water dan perairan menggenang atau lentik water. Perairan low-tide dicirikan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi, sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus, contohnya seperti sungai, kali, kanal, dan parit. Perairan menggenang atau lentik disebut juga perairan tenang, yaitu perairan di mana aliran air lambat atau bahkan tidak ada dan massa air terakumulasi untuk waktu yang lama. Apa itu danau? Danau adalah badan air yang dikelilingi daratan dan dikelompokkan sebagai salah satu jenis lahan basah. Danau digolongkan ke dalam lahan basah alami bersama hutan mangrove, rawa gambut, rawa air tawar, padang lamun, dan terumbu karang. Perairan danau cenderung diam, karena itu dinamakan juga dengan perairan lentik. Berdasarkan terbentuknya danau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu danau alami dan danau buatan. Nah, yang pertama adalah danau alami, yaitu salah satunya seperti danau tektonik, yaitu danau yang terjadi karena adanya tenaga tektonik yang menyebabkan bentuk permukaan bumi lebih rendah daripada daerah sekitarnya, seperti gempa. Air yang masuk ke tempat itu tergenang dan terjadilah danau. Contoh dari danau tektonik yaitu adalah seperti Danau Tempe, Danau Touti, Danau Poso, Danau Tondano, Laut Timur, Maninjau, dan Singkarak. Yang kedua ada danau vulkanik, yaitu danau yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api. Daerah bekas letusan gunung terbentuk cekungan yang kemudian terisi oleh material vulkanik yang tidak tembus air, sehingga air hujan yang jatuh di cekungan itu tertampung dan terbentuklah danau vulkanik. Yang termasuk dalam danau vulkanik yaitu Danau Kalimutu atau Flores, Segara Anakan, Rinjani, Serangan Kawah Ijen, dan Kerinci. Yang ketiga ada Danau Kars, adalah danau yang terjadi di daerah Kars, dan danau ini terjadi karena adanya lapisan yang tidak tembus air menutupi dasar dari pipa Kars, sehingga air hujan yang jatuh di tempat itu tidak dapat meresap dan terbentuklah danau. Biasanya danau ini kecil dan bersifat temporer. Contoh dari danau Kars sendiri yaitu yang terdapat di Pegunungan Sewu di Yogyakarta. Yang keempat ada danau glasial atau gletser, yaitu danau yang terjadi karena adanya pencairan es. Danau glasial biasanya terdapat di kaki gunung atau pegunungan bersalju, misalnya di Pegunungan Jawa Wijaya, Papua, dan Pegunungan Alpen di Swiss. Yang kelima ada danau tapal kuda atau Oxbow Lake, yaitu danau yang terbentuk karenanya meander yang terputus, dan danau ini terbentuk seperti tapak kuda atau melengkung. Ada juga yang namanya danau buatan. Danau buatan juga disebut dengan waduk. Waduk adalah danau yang terjadi karena adanya aliran air yang tertimbun baik secara alami maupun buatan manusia. Bendungan yang dibuat manusia sering disebut juga waduk atau danau buatan. Contoh dari danau buatan sendiri yaitu seperti waduk di Jalituhur, Karangkata, Sriangkana, dan Gajah Mungkur. Nah, bagaimana dengan morfologi perairan tawar? Ekosistem air tawar terdiri dari salah satu badan air yang terbuat dari air tawar seperti danau, kolam sungai, dan anak sungai. Pada dasarnya, ekosistem perairan memiliki konsep dasar sama dengan ekosistem darat. Keduanya hanya dibedakan oleh unsur lingkungan biotik yang lebih berperan. Pada ekosistem perairan, komponen abiotik yang lebih berperan adalah air. Dalam ekosistem darat, komponen abiotik yang lebih berperan adalah tanah. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya seperti ganggang uniseluler dan protozoa. Yang kedua adalah nekton, yaitu organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ikan dan katak. Yang ketiga ada neuston atau organisme yang mengapung di permukaan air, seperti serangga air, teratai, eceng gondok, dan ganggang. Yang keempat ada bentos, yaitu organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Yang kelima ada perifiton, melekat pada organisme lain, misalnya seperti ganggang dan siput.
Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar yang memiliki ciri-ciri abiotik seperti suhu yang bervariasi, yang sangat rendah, kadar garam kurang dari 1%, penetrasi atau masuknya cahaya matahari yang kurang, memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar dibagi menjadi beberapa zona atau daerah, yaitu yang pertama zona litoral, yaitu merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Yang kedua adalah zona limnetik, yaitu daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalaman yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Yang terakhir adalah zona profundal, yaitu daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintetik atau produsen, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.